Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 11 MIPA G, SMAN 78 Jakarta, akan mempresentasikan manfaat aktivitas fisik teratur. Kelompok kami anggota terdiri dari, pertama, saya sendiri Dimas Herjuna Darpitanoto Praitna, absen 10, kedua, Fadil Karazak Tahir, absen 11, ketiga, Gani Adisa, absen 14, keempat, Muhammad Anang Jaksana, absen 24, kelima, Muhammad Raffi Ardiat Ma'aji, absen 26, keenam, Rafnika Azhara Rifat, absen 30. Pengertian aktivitas fisik teratur. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan yang dihasilkan oleh otot rangka dan memerlukan energi. Sebagai gerakan anggota tubuh yang menyebabkan keluarnya tenaga, aktivitas fisik sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan sehari-hari yaitu belajar, berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, dan lainnya. Analisis beberapa hal yang memengaruhi kesehatan pribadi. Pertama, pola aktivitas fisik setiap hari. Kedua, pola dan kebiasaan makan. Ketiga, pola istirahat. Keempat, penyakit. Kelima, kebiasaan buruk bagi kesehatan. Pertama, pola aktivitas fisik setiap hari. Melakukan aktivitas fisik dilakukan secara teratur paling sedikit 30 menit dalam sehari dapat meningkatkan kesehatan jantung, paru-paru, serta alat tubuh lainnya. Jika kegiatan ini dilakukan setiap hari secara teratur, terukur, maju berkelanjutan, maka dalam waktu 3 bulan ke depan akan terasa hasilnya. Beberapa hal terkait aktivitas fisik. A. Mengapa aktivitas fisik atau olahraga itu penting? Aktivitas atau olahraga membuat otot dan rangka tubuh bergerak, denyut jantung meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Dampaknya, otot tubuh akan kekurangan oksigen sehingga membuat badan terasa pegal-pegal dan kaku. Kekurangan oksigen juga membuat kerja otak tidak maksimal sehingga mudah pusing dan susah konsentrasi. B. Aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, aktivitas ringan. Aktivitas ini hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Contoh, berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci baju atau piring, mencuci kendaraan, berdandan, duduk, les di sekolah, les di luar sekolah, mengasuh adik, nonton TV, aktivitas bermain PlayStation, bermain komputer, belajar di rumah, dan duduk santai. Yang kedua, aktivitas sedang. Aktivitas ini membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus. Gerakan otot yang berirama atau kelenturan, contoh, berlari kecil, tenis meja, berenang, bermain dengan hewan peliharaan, bersepeda, bermain musik, dan cepat. Yang ketiga, aktivitas berat. Aktivitas ini biasanya berhubungan dengan olahraga dan membutuhkan kekuatan dan membuat berkeringat. Contoh, berlari, bermain sepak bola, senam aerobik, bela diri, misalnya karate, taekwondo, pencaksilat, dan aktivitas fisik berat lainnya. C. Manfaat jangka panjang dari partisipasi aktivitas fisik secara teratur, yaitu mengontrol berat badan, meningkatkan semangat, memperbaiki suasana hati atau mengurangi stres, meningkatkan energi, memperbaiki kualitas tidur, memperlancar sistem reproduksi, menyenangkan, mengurangi risiko terkena penyakit kronis, meningkatkan kebugaran, menyehatkan jantung dan pembuluh darah, meningkatkan ketahanan fisik, mencegah gangguan metabolisme, membuat awet muda, meningkatkan imunitas tubuh, menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, menurunkan risiko diabetes, mengurangi risiko kanker, mengurangi risiko osteoporosis dan memperkuat tulang, peningkatan kesehatan psikologis, meningkatkan kesehatan otak. D. Aktivitas fisik atau olahraga yang benar. Ada 3 cara mudah untuk mengetahui apakah olahraga yang kita lakukan cocok atau tidak. Yang pertama, cek denyut nadi setiap pagi ketika bangun tidur. Denyut nadi normal adalah 60 kali per menit. Yang kedua, apa yang kita rasakan ketika bangun pagi? Jika badan sakit dan malah jadi malas beraktivitas, berarti ada yang salah. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu tubuh dengan rutin. E. Porsi atau takaran aktivitas fisik atau olahraga. Para pakar olahraga menyarankan bagi orang dewasa yang sehat untuk mendapatkan 2,5 jam latihan aerobik umum setiap minggu, kemudian juga mendapatkan latihan penguatan otot untuk yang 2 hari atau lebih.
Pedoman ini bahkan memungkinkan untuk dibagi menjadi segmen 10 menit di sela hari-hari sibuk Anda. Misalnya, Anda berjalan kaki selama 10 menit, 3 kali dalam sehari, dan 5 hari dalam seminggu, untuk mengurangi risiko mengembangkan penyakit yang sedang maupun berat. F. Penyakit kronis yang bisa muncul disebabkan kurang aktivitas fisik, yaitu ada tekanan darah tinggi, sindrom metabolik, masalah kesehatan tulang dan otot, berisiko terkena kanker ganas, sakit jantung, obesitas, diabetes tipe 2, dan depresi. 2. Pola dan kebiasaan makan. Kebiasaan atau pola makan yang baik adalah pengaturan makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Yang harus diperhatikan 3 komponen penting, yaitu A. Jenis makanan. Jenis makanan berhubungan zat gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, yaitu karbohidrat atau hidrat arang, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Selain itu terdapat pula 2 zat gizi lagi, yaitu air dan oksigen. B. Frekuensi makan. Jam 4 pagi sampai jam 12 siang, lambung bekerja untuk membuang kotoran. Jam 12 siang sampai jam 8 malam, saat dimana tubuh kita menyerap makanan dengan baik. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi lagi, waktu dimana tubuh kita mencerna makanan. Yang C. Jumlah makanan. Jumlah makanan tergantung dari kandungan jumlah kalori dalam setiap makanan yang kita makan. Lemak menghasilkan kalori paling banyak, yaitu 9 kalori per gram. Karbohidrat dan protein mengandung 4 kalori setiap gramnya. Makanan yang mengandung banyak lemak adalah makanan yang mengandung tinggi kalori. Sebaliknya, yang memiliki kalori rendah adalah buah-buahan dan sayur-sayuran karena mengandung banyak serat dan kadar airnya tinggi. 3. Pola istirahat. Faktor terpenting dalam istirahat adalah tidur. Cara meningkatkan tidur yang baik adalah dengan memperhatikan bersama waktu tidur yang dianggap baik adalah selama 7-8 jam. Yang kedua, cara terbaik untuk meningkatkan tidur yang baik adalah dengan melakukan olahraga secara teratur. Yang ketiga, jangan menyatukan ruang tidur dengan ruang kerja maupun ruang belajar. Yang keempat, pilih waktu yang tepat untuk tidur dan bangun di pagi hari, bahkan di hari akhir pekan dan waktu libur. Yang kelima, aturlah kegiatan atau aktivitas sehari-hari secara rutin. Yang keenam, hindari makan terlalu malam. 7. Hindari alkohol, kafein seperti kopi, teh, coklat, dan obat-obatan lain. Yang ke-8, hindari bekerja terlalu berat karena dapat memacu hormon kortisol yang akan mempersiapkan tubuh melakukan kegiatan. Ke-9, akhiri hari dengan santai dan hindari program-program TV yang menegangkan bacaan dan argumen-argumen. Yang ke-10, lakukan jalan-jalan di waktu senggang, ambil nafas panjang di udara jernih. Yang ke-11, baringkan tubuh di tempat yang nyaman dan sedikit demi sedikit kendurkan setiap bagian tubuh sambil membayangkan tempat yang menyenangkan. Yang ke-12, lakukan mandi air hangat bukan air panas. Yang ke-13, ruang tidur haruslah sejuk dan penuh dengan udara segar serta sehening mungkin. Yang ke-14, pastikan cukup mengonsumsi magnesium dan kalsium, mineral yang dapat membantu menghilangkan stres dan mencegah depresi. Yang ke-15, lakukan latihan-latihan penenangan untuk menenangkan pikiran. Yang ke-16, jika belum bisa tidur, jangan berbaring lama-lama di atas tempat tidur. Penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menyerang tubuh manusia. Kuman dapat berupa virus, bakteri, amuba, atau jamur. Contohnya adalah antraks, beguk, batuk regen atau pertusis, beri-beri, cacingan, cacar air atau varicella, campak, cikungunya, demam berdarah, disenteri amuba, erythema infectiosum atau parvovirus B19, hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, impetigo, influenza, kolera, lepra, malaria, penyakit meningokokus, rabies, rubeola, rubella, tetanus, tuberkulosis, kutu, konjungtivitis, kurap, kudis, skarlatina, flu burung, dan HIV. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman, tetapi disebabkan karena adanya problem fisiologis atau metabolisme pada jaringan tubuh manusia. Contohnya yaitu batuk, sariawan, sakit perut, dan sebagainya. Penyakit kronis adalah penyakit yang berlangsung sangat lama. Ada beberapa penyakit kronis yang sering menyebabkan kematian kepada penderitanya. Contohnya adalah AIDS, serangan jantung, kanker, stroke, diabetes, dan lain sebagainya. Kebiasaan buruk bagi kesehatan.
pertama merokok atau hidup dengan perokok, waktu untuk tidur tidak cukup, konsumsi alkohol, malas untuk berolahraga, memiliki teman dengan kebiasaan yang buruk, bekerja ketika sakit, tidur mendengkur, kurang bersantai, tidak percaya diri pada diri sendiri dan rendah diri, mengabaikan rasa sakit, berlama-lama menonton TV, seperti duduk selama berjam-jam di depan televisi, meminum minuman berkarbonasi seperti soft drink, pop soda, kok, minuman soda, dan cola, dan makan berlebih sehingga kelebihan berat badan. Aktivitas pembelajaran merencanakan program aktivitas fisik teratur. Yang pertama, melakukan perencanaan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur. Yang kedua, mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh. Yang ketiga, mengatur perencanaan pola istirahat. Pertama, lakukan perencanaan aktivitas fisik atau olahraga yang teratur. Aktivitas jasmani atau olahraga dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip FIT, yaitu frekuensi, intensity, time, and type. Frekuensi olahraga yang tepat dapat dilakukan 3 hingga 5 kali dalam seminggu. Sedangkan intensitas yang dibutuhkan hanya 60-80% unit nadi maksimal. Waktu yang dibutuhkan idealnya 25-45 menit tanpa henti. Tipe aktivitas fisik sendiri terbagi berdasarkan intensitas dan dibutuhkan atau tidaknya keterampilan. Berikut contoh program latihan aktivitas jasmani atau olahraga yang sederhana. Frekuensi latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Intensitasnya cukup 60-80% dikalikan dengan 200 sama dengan 120-160 denyut per menit. Waktu latihan setiap sore, yaitu pukul 4 sore sampai pukul 5 sore. Tipe latihan aktivitas jasmani atau olahraga yang dilakukan adalah jogging. Yang kedua, mengatur perencanaan pola makan dengan menghitung kebutuhan kalori harian tubuh. Perhitungan kebutuhan kalori harian tubuh dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menghitung angka metabolik basal atau AMB dengan rumus 0,9 kilokalori kali dengan berat badan dalam kilogram kali dengan 24 jam. Yang kedua, menghitung kebutuhan energi harian dengan cara mengalihkan AMB dengan variabel dari aktivitas fisik yang dilakukan. Variabel dari aktivitas fisik yang dilakukan adalah sebagai berikut. Aktivitas ringan dengan variabel 1,55, aktivitas sedang dengan variabel 1,70, dan aktivitas berat dengan variabel 2. Contoh perhitungan kalori. Terdapat seorang peserta didik yang sebagian besar waktunya dihabiskan dengan belajar dan bermain komputer. Berat badan dari peserta didik tersebut adalah 60 kg. Pertanyaannya, berapa kebutuhan energi harian dari peserta didik tersebut? Pertama, kita hitung dulu angka metabolik basal atau AMB dengan rumus 0,9 kilokalori dikalikan dengan berat badan dalam kilogram dikali 24 jam. Sehingga diperolehlah hasil 0,9 kilokalori dikalikan 60 kg dikalikan dengan 24 jam. Hasilnya 1296. Selanjutnya kita hitung kebutuhan energi harian. Aktivitas fisik yang dilakukan peserta didik tersebut tergolong ringan sehingga mendapatkan variabel 1,55. Kita kalikan dengan AMB-nya. Jadi 1,55 dikali dengan 1296 dan diperolehlah hasil 2008,8 kilokalori. Angka tersebut merupakan kebutuhan energi harian dari peserta didik tersebut. Dalam mengatur perencanaan pola istirahat, ada beberapa caranya. Pertama, cobalah buat jadwal kegiatan sehari-hari mulai dari bangun hingga tidur lagi. Kedua, aturlah waktu istirahat kalian dengan mengikuti pola kegiatan harian tersebut. 3, patuhilah semua kegiatan harian yang sudah kalian buat, terutama waktu istirahat. Kesimpulannya, kesehatan pribadi dapat dijaga dan dipelihara dengan merencanakan dan melaksanakan program kesehatan pribadi yang dibuat sendiri. Program kesehatan pribadi tersebut meliputi pola makan yang baik dengan menghitung kebutuhan kalori setiap hari, melakukan aktivitas jasmani atau olahraga dengan teratur menggunakan acuan FITT, dan mengatur pola istirahat dengan membuat jadwal kegiatan harian. Hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi adalah pola makan, aktivitas jasmani atau olahraga, pola istirahat, dan penyakit. Selain itu, perlu dihindari pula kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan pribadi, seperti merokok, kurang makan, kurang tidur, dan sebagainya. Saran dan masukan, semenjak anak-anak, remaja, dan dewasa, kita harus terus menjaga kebugaran fisik. Kebugaran fisik secara teori akan terus meningkat hingga usia 30 tahun. Setelah itu akan menurun sebagai sebuah keniscayaan.
Membiasakan diri kita menjaga kebugaran dengan aktivitas fisik yang baik dari remaja adalah sebuah upaya yang perlu ditanamkan. Apabila kebiasaan itu sudah melekat pada diri kita seperti sebuah budaya, maka kita akan senantiasa melakukannya. Janganlah kita memulai kebiasaan menjaga kebugaran fisik terlambat karena akan berpengaruh pada kondisi kesehatan kita. Berdisiplinlah dalam menjalankan kehidupan dengan beraktivitas yang baik dan seimbang. Keseimbangan aktivitas fisik, pola makan, dan istirahat diperlukan untuk menjaga kehidupan kita sekarang, besok, atau nanti di masa tua. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati. Sekian dan terima kasih. Semoga presentasi dari kelompok kami dapat bermanfaat.